Bidang layanan BK di TK/SD. A. Bidang layanan BK di TK/SD. Bagian A, bimbingan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai dan mengembangkan potensi dan kecakapan, minat dan bakat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik, kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi berikut. Yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. Kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Bagian B, bidang bimbingan sosial. Bimbingan sosial yaitu pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi berikut. Yang pertama, pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. 3. Pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis secara produktif dengan teman sebaya. 4. Pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah dan lingkungan, serta kesadaran untuk melaksanakannya. 5. Pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Bagian C, bidang bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di sekolah. Yang keempat, orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang kelima, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi. Bagian D, bidang bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pengenalan orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan.
Yang keempat, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. B. Jenis atau komponen layanan BK di TK/SD. Bagian A. Layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan bagi individu yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu individu mengembangkan potensinya secara optimal. Tujuannya: A. Memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya. B. Mampu mengembangkan keterampilan dan mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. D. Mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Strategi layanan dasar ada 5, yaitu yang pertama bimbingan kelas, 2 pelayanan orientasi, 3 pelayanan informasi, 4 bimbingan kelompok, dan 5 layanan pengumpulan data. Bagian B. Layanan responsif. Layanan responsif merupakan layanan bantuan bagi individu yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan responsif adalah membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu siswa yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Bagian C. Layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual dapat diartikan sebagai layanan kepada individu agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Tujuannya yaitu layanan perencanaan individual bertujuan untuk membantu siswa agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Bagian D. Dukungan sistem. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada individu atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memanfaatkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional. C. Ciri program pelayanan BK di TK/SD. Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki ciri seperti: 1. Program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa di sekolah yang bersangkutan. 2. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. 3. Program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendukung di sekolah dalam merencanakannya. 4. Program itu memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. 5. Program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksanaannya. 6. Menyediakan fasilitas yang diperlukan. 7. Penyusunannya disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. 8. Memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa. 9. Memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. 10. Berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksanaannya. 11. Program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. D. Penyusunan program pelayanan BK di TK/SD.
Penyusunan program bimbingan dan konseling umumnya mengikuti 4 langkah pokok, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, dan penilaian kegiatan. 1. Identifikasi kebutuhan. Program yang baik adalah program yang sesuai kebutuhan konseling, seperti kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri. 2. Penyusunan rencana kegiatan. Rencana kegiatan bimbingan disusun atas dasar jenis-jenis prioritas kebutuhan konseling. 3. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi rencana program bimbingan yang telah disusun. 4. Penilaian kegiatan. Penilaian dilakukan mencakup semua kegiatan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Penilaian dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program. Dalam penyusunan rencana program bimbingan dan konseling, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pola dasar yang mana yang sebaiknya dipegang dan strategi mana yang paling tepat untuk diterapkan. 2. Bidang atau jenis layanan mana yang sesuai untuk melayani kebutuhan konseling. 3. Pengaturan pelayanan konsultasi. 4. Cara mengevaluasi program. Dan kelima, penetapan alih kasus atau tindak lanjut.